Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024 itu sebenarnya sangat banyak pertanyaan, tetapi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab pada rapat Komisi 2 DPR RI ini. Salah satunya yaitu terkait dengan nomenklatur posisi jabatan P3K yang boleh diisi oleh tenaga honorer nantinya menjadi ASN. Karena tidak semua jabatan ya itu boleh diduduki oleh P3K. Nah, kalau berdasarkan Kemenpan RB terakhir nomor 76 tahun 2022, ini ya, hanya ada 187 formasi yang boleh diduduki oleh P3K. Bagaimana dengan teman-teman yang tidak ada di dalam nomenklatur ini? Misalnya pengadministrasian umum, misalnya seperti itu. Misalnya kalau di PU misalnya penjaga pintu air, ya, dan banyak lagi jabatan-jabatan lain yang sekarang diisi oleh tenaga honorer tetapi tidak tercantum di dalam nomenklatur ini, yang artinya teman-teman belum terakomodir dalam formasi jabatan yang boleh diisi oleh P3K. Nah, ini juga terjawab pada sidang Komisi 2 DPR RI. Teman-teman silakan saksikan sendiri. Nanti kita bahas. Nih ya. Ya. Di Dinas Perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh ya, Dinas Perhubungan. Karena formasinya tidak tersedia. Nah, formasi kan tidak tersedia ya. Penertiban, kemudian pengaturan jalan. Padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan sebagainya. Tapi nomenklatur jabatannya nggak ada. Karena ya nggak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN. Itu aja, Pak. Baik, Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu 3, Pak. Satu, kualifikasi pendidikan. Makanya kenapa kita cantumkan yang SD, Pak. Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua, basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmenpan 11 2023 nanti harus disisir, Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya generik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi, Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun, Pak, itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non ASN, Pak Ketua, Pak Gaus. Jadi bagi mereka yang umum, dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non ASN. Barangkali itu Pak Menteri. Baik, jadi sebenarnya linear Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang nggak lolos kalau lulus SMA. Maka kita bikin sekarang SD. Supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini sebenarnya afirmasi karena Bapak itu memutuskan bersama Komisi 2 agar ini terangkut semua. Kira-kira. Nah, itu dia ya. Artinya untuk peraturan ini ya, terkait dengan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, ini kemungkinan akan diperbaharui, ditambahi dengan syarat kualifikasi. Kalau sebelumnya kan semuanya ini rata-rata SMA S1 ya. Nanti kemungkinan akan ada lagi penyesuaian khusus untuk tenaga honorer ya. Itu boleh mulai dari jasa SD, SMP, SMA, dan juga akan ada formasi yang generik ya. Formasi yang umum bisa diisi oleh siapa saja. Nah, kita nantikan terkait dengan peraturan tersebut ya. Tentu nanti teman-teman pada saat mendaftar yang tidak ada dalam nomenklatur ini tentu akan memilih jabatan fungsional itu untuk dipilih dalam proses pendaftaran nanti. Artinya akan ada jabatan yang sifatnya generik yang bisa didaftar oleh semua kategori formasi jabatan di setiap daerah ya. Apapun posisi teman-teman honorer sekarang di daerah, kalau tidak ada di dalam nomenklatur yang tersedia ini, itu bisa mendaftar nanti pada posisi tersebut yang generik.
Maka dari itu teman-teman, ini sangat banyak informasi-informasi terbaru terkait dinamika dan perkembangan penyelesaian tenaga honorer. Maka jangan lupa untuk selalu update terkait informasi-informasinya, jangan sampai ketinggalan beritanya. Maka dari itu silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.